menghadapi kafir-kafir ini. Biar kami yang menghadapi munafik-munafik ini. Biar kami yang menghadapi bajingan-bajingan ini. Lalu melawan ini tokoh kafir habis-habisan. Sampai anak-anak kita di penjara. Tahu-tahu ada majlis malah ngasih jaketnya buat ini si kafir. Itu lagi lawan gubernur kafir. Tahu-tahu ada tokoh agama, ada kiai, ada ustaz ngedoain si kafir. Haram umat Islam dipimpin oleh orang kafir. Haram. Penjara. Hei KPK. Semua pejabat yang ada di negeri ini, kalian junjung tinggi Pancasila atau kalian mau jilat pantat Cina? Takbir untuk Allah dan Rasulnya. Jangan sampai orang kafir mimpin Jakarta. Untuk ngerti agama, membolehkan orang kafir untuk memimpin umat Islam. Stop membiarkan orang-orang kafir memimpin umat Islam. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ Anak Jenderal. Di video sebelumnya ketika saya membahas tentang Rismon yang nyamperin Habib Rizik untuk meminta perlindungan karena dia dilaporin oleh Bapak Jokowi, ternyata tidak hanya Rismon yang menghadap Habib Rizik, tapi juga mantan jenderal yang diwakili oleh Pak Kumis itu datang menemui Habib Rizik. Pertemunya Rismon dengan Habib Rizik saja membuat saya heran. Kenapa Rismon ketemu Habib Rizik? Apa dia mau mu'alaf, mau lock-in supaya dia dibela oleh umat Islam? Ketika dia dilaporin ke polisi oleh Pak Jokowi, dibela oleh umat Islam karena dia lock-in gitu. Kenapa dia tidak menemui pendeta untuk meminta perlindungan? Dari sini saja kita tahu bahwa Rismon itu menemui orang yang punya banyak pasukan. Artinya apa? Rismon ini menjadi bagian dari orang-orang yang memang menginginkan kerusuhan. Yang datang ke kediamannya Habib Rizik ini ternyata bukan Rismon saja, tapi ada juga mantan jenderal yang membahas tentang kesepakatan 8 poin itu. Kenapa mantan jenderal ini ketemu dengan Habib Rizik? Bisa kita katakan mereka ingin mempertontonkan ke kita, ke masyarakat, bahwa mereka ini nggak main-main dengan 8 kesepakatan itu. Mereka bahkan memanfaatkan Habib Rizik sebagai kekuatan. Pangkat mereka yang jenderal walaupun mantan ditambah dengan kekuatannya Habib Rizik, mungkin menurut mereka bisa membuat rakyat Indonesia ketakutan. Kita semua tahu kan Habib Rizik kekuatannya seperti apa. Omongan Habib Rizik ini udah dianggap omongan Tuhan oleh pengikutnya untuk memperoleh support, dukungan, kekuatan datang ke rumah Habib Rizik. Begitu pula dengan si Rismon, orang-orang yang dalam kondisi kalut, bingung datang menemui Habib Rizik. Tersebarnya video ini sebenarnya punya beberapa tujuan, diantaranya mereka ingin memamerkan kekuatan. Mereka ingin mengatakan kepada kita bahwa pertemuan antara mantan jenderal dengan Habib Rizik juga dengan Rismon ini adalah sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan. Kemudian tujuan selanjutnya Habib Rizik ingin agar rakyat Indonesia itu segan terhadap Habib Rizik. Mantan jenderal saja datang ke kediamannya. Seorang dokter ahli aja datang menemui dia. Artinya Habib Rizik ini kan yang dituakan. Orang yang disegani, yang dituakan. Tapi kalau kita berpikir secara logis gitu ya, orang yang menemui seorang ahli agama itu pasti orang yang meminta nasihat. Nah ini kan enggak. Mereka menemui Habib Rizik untuk didukung kejahatannya. Yang satu ingin memakzulkan wakil presiden dan melakukan makar, minta dukungan. Yang satu ingin menyebarkan fitnah, minta didukung juga. Jangan-jangan selama ini kita digibulin dengan Habib Rizik. Seolah-olah dia itu orang yang menyebarkan kebaikan, mengajarkan agama, memberikan nasihat-nasihat untuk akhirat, kebaikan-kebaikan dunia dan bekal kita untuk akhirat nanti menghadap Allah. Ternyata Habib Rizik justru mendukung orang-orang jahat ini. Dan ketika Habib Rizik ini bernarasi menyudutkan Mas Gibran, Habib Rizik kayaknya dendam sekali dengan Pak Jokowi. Coba kita saksikan videonya. Memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan diberikan oleh para purnawirawan jenderal, ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana marsikal, laksamana, kolonel dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan cara yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Teman-teman dengar ya, kata-kata wajib diakomodir oleh pemerintah. Jadi Habib Rizik ini mewajibkan pemerintah untuk mengakomodir pernyataan 8 poin itu dari mantan jenderal itu. Emang dia siapa ya? Mewajibkan pemerintah mengakomodir. Kayak maksa gitu ya. Nah ini teman-teman, sangat berbahaya ketika ada seorang tokoh yang dimuliakan sedemikian rupa, padahal jejak-jejak digital sudah menyebutkan kejahatan yang dia lakukan selama ini buat Indonesia, buat NKRI. Bahkan dia punya keinginan dan cita-cita
menjadikan Indonesia ini negara khilafah, menolak Pancasila dengan menyebut Pancasila dengan kata-kata yang kotor, menyebut bendera merah putih itu musyrik. Dia juga pernah menyebut tentara kita dengan sebutan-sebutan jelek, polisi kita dengan sebutan-sebutan jelek. Tapi dia dimuliakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang membenci pemerintah. Karena orang-orang yang membenci pemerintah ini menganggap bahwa Habib Rizik ini banyak karomahnya, turunan Rasul, banyak pengikutnya, tentu akan didukung oleh jutaan orang Islam, umat Islam di seluruh Indonesia. Dengan harapan seperti itu. Ini berbahaya. Ketika ada jenderal bertemu dengan Rizik Syihab, mantan ketua ormas terlarang di Indonesia, mereka membuat pernyataan-pernyataan yang menekan Pak Prabowo untuk mengakomodir permintaan mereka yang menurut kita permintaan tersebut permintaan yang sangat di luar dari kebenaran. Kita sudah sempat bahas 8 poin itu yang mereka tulis, semuanya ngawur, ngaco, semuanya inkonstitusional. Ketika ada mantan jenderal melakukan sebuah pertemuan dengan mantan-mantan jenderal yang lain, kemudian membuat kesepakatan untuk mendiskreditkan pemerintah, kemudian orang tersebut bersekutu dengan seorang tokoh agama yang jejak digitalnya keluar masuk penjara karena selalu membuat kekacauan, kerusakan, bahkan ini pendukung ISIS. Ditambah lagi, mereka ini bersekutu dengan para penyebar berita bohong, si Rismon itu. Pembohong berkumpul dengan penjahat dan mantan-mantan jenderal yang tidak cinta tanah air. Mereka bahkan berkata sebaliknya, kami membuat kesepakatan ini karena kami cinta tanah air. Yang memang terkenal sebagai bos demo, terkenal sebagai preman berjubah, terkenal sebagai orang yang membuat kekacauan, intoleran, rasis. Ngapain mantan jenderal bergabung dengan beliau ini? Ngapain? Rangka apa? Nakut-nakutin kita, rakyat gitu, nakut-nakutin. Saya walaupun pernah dipersekusi sama anak buahnya Habib Rizik, tapi saya nggak takut. Bersatunya mantan-mantan jenderal ini dengan Habib Rizik justru memberitahu kepada kita semua siapa mantan jenderal yang membuat 8 poin kesepakatan ini. Ternyata mereka memang orang-orang yang ingin membuat kerusakan di Indonesia. Loh, kok kerusakan? Kan Habib Rizik tokoh ulama loh. Kita semua tahu dia ini bukan turunan Rasul, tapi ngaku-ngaku turunan Rasul. Kemudian dia ini ngaku-ngaku sebagai tokoh agama, padahal dalam setiap ceramahnya dia selalu mengajarkan kebencian, kata-katanya kasar, memprovokasi umat untuk membenci, bahkan menghalalkan menyebarkan fitnah. Ada itu videonya. Coba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, kan buat fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dulu boleh Habib Rizik itu banyak pengikutnya, bisa mendatangkan 2 juta orang untuk menyerbu ke Monas, boleh. Tapi ketika ada tesis yang menyatakan bahwa orang Yaman itu tidak ada yang menjadi keturunan Rasulullah, pengikut dia sudah mulai berkurang. Kalau video itu hanya ingin nakut-nakutin kita, mohon maaf, kita sudah tahu jumlah pengikut Habib ini sudah berkurang jauh. Dalam demo-demo aja yang datang cuma paling banter 500 orang, banyakan juga 100-200 segitu aja, yang datang juga nenek-nenek, kakek-kakek. Jangan dibiarkan orang-orang ini menakut-nakuti kita dengan mengadakan pertemuan lalu disiarkan seolah-olah mereka ini ingin membuat kubu yang menginginkan Pak Jokowi di penjara, kubu yang menginginkan Gibran diturunkan, kubu yang menginginkan berita hoax, fitnah jadi garda terdepan. Gimana sih cara berpikirnya ini ya? Kita semua tahu siapa Habib Rizik. Dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, bahkan dia tidak bisa menolak ketika bangunan-bangunan liar di puncak itu dibongkar oleh Kang Deddy. Gak punya kekuatan dia, gak ada kekuatannya. Mantan-mantan anak buahnya banyak yang sudah sadar. Coba kita dengerin lagi. Jadi sekali lagi, saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Akhir. Nah, kenapa saya tambahkan
begitu, karena Jokowi ini memang problemnya dia ini yang bikin problem, ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu bukan hanya urusan ijazah saja, segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat membuka syair dengan judul Sedekah Bohong. Orang seperti ini kalau masih dianggap ulama sih aduh keterlaluan ya. Dari cara dia bicara itu emang dia ingin menjatuhkan Pak Jokowi, benci sekali dia dengan Pak Jokowi. Bahkan dia bangga pernah membuat puisi judulnya Si Raja Bohong katanya. Jokowi harus diadili karena dia ini yang membuat keributan katanya. Kapan Pak Jokowi membuat keributan? Bukannya Habib Rizik yang bikin keributan terus, caci maki terus. Ajaran-ajaran seperti itu tuh aduh bahaya Pak. Tuduhan fitnah. Kapan Pak Jokowi bikin ribut? Yang bikin ribut itu Bapak, lalu bikin ribut. Demo berjilid-jilid, disuruh datang ke Bareskrim ngumpet, sampai-sampai mengorbankan 6 laskar, dijadiin bemper. Giliran 6 laskarnya kalah melawan polisi, nyala-nyalain pemerintah, katanya ini adalah pembantaian, kezoliman. 6 laskar itu mati ya karena kamu, Bib. Disuruh ngawal kamu, karena kamu ketakutan dipanggil polisi. Pengecut kamu, Bib. Kabur ke Arab sampai 3 tahun, ketika visanya habis, baru dia pulang. Itu juga kalau nggak dibantu oleh pemerintah, nggak bisa lama-lama di sana. Sampai 3 tahun coba, ngumpet dipanggil polisi. Minta di SP3 katanya panggilannya. Kemudian ketika memprovokasi rakyat, dapat lagi panggilan Bareskrim, ngumpet lagi. Kalau emang berani kamu ngomong dipanggil polisi, datang ke polisi, itu namanya jihadis. Pejuang itu ingin mendirikan khilafah ya harus berani, jangan pengecut, Bib. Mentalnya mental pecundang tapi memprovokasi orang untuk melawan, padahal kamu sendiri pengecut. Pasukan kamu yang disuruh maju, disuruh demo, disuruh ini, disuruh itu, kamu yang ngumpet di Arab. Kamu itu yang bikin kekacauan, Bib, bukan Pak Jokowi. Banyak-banyak istighfar, Bib, ya istighfar. Mumpung nyawa masih ada di kandung badan, jangan terus memprovokasi rakyat. Kami itu udah jengah, bosan dengan kata-kata hujatanmu itu. Coba kita dengarkan lanjutan video ini coba. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh hari, dari tahun 2018 kita sudah ingatkan orang ini berbohong, orang ini berdusta, orang ini harus dimakzulkan. Cuma saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang ini udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu Jokowi udah akhirnya mulai sadar, bahkan mulai dari pahlawan kesiangan. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu. Kata Bibip, dulu itu banyak orang yang tidak sadar bahwa Pak Jokowi itu pembohong. Dulu itu Pak Jokowi susah dimakzulkan karena banyak orang yang tidak sadar. Sekarang ini orang pada sadar katanya. Bahkan yang dulu membela Pak Jokowi sekarang menjadi pembenci, udah sadar banyak. Bibip salah, Bibip salah. 10 tahun Pak Jokowi tidak bisa dimakzulkan karena apa? Karena Bibip tidak punya bukti apapun dengan tuduhan Bibip itu. Bukan karena banyak orang yang tidak sadar. Dan sekarang kata Bibip banyak orang yang sadar. Siapa yang sadar, Bib? Siapa yang menurut Bibip banyak orang yang sadar? Gitu. Justru orang-orang PDIP itu yang sekarang membenci Pak Jokowi bukan karena dia sadar. Tapi mereka itu membuka kedoknya bahwa selama ini mereka mendukung Pak Jokowi karena pamrih. Mendukung Pak Jokowi karena dunia. Sama dengan Bibip, Bibip itu pakai udeng-udeng, pakai sorban karena dunia kan, supaya dihormati orang, supaya dapat jabatan, supaya enak punya kedudukan, supaya punya harta berlimpah ruah, supaya dimuliakan, dianggap orang suci. Lalu Bibip bicara seenaknya, karena menurut Bibip orang-orang pasti percaya dengan omongan gue. Kan gue mulia, cucu Nabi, gak ada yang berani menghina gue. Kan mereka takut kualat, jadi gue ngomong apa aja mereka pasti percaya, gitu kan. Ingat Kiai Haji Imaduddin itu, yang sudah menemukan bahwa orang-orang Yaman itu bukan turunan Rasul, tapi turunan Fir'aun, turunan Israel. Makanya saya jadi tidak heran kenapa Bibip Rizik Sihab ini mulutnya kotor kalau bicara, kasar, kotor. Ya karena memang turunan Israel, turunan Fir'aun. Maunya dipuja-puja, maunya disembah-sembah, disujud-sujutin, maunya dicium-cium kakinya, maunya dimuliakan. Kalau ada orang yang nggak memuliakan, udah dicaci maki, dibilang kafir lah, dibilang menentang Islam. Padahal kami ini Islam, masa kami menentang Islam? Kami hanya tidak suka cara Bibip berpolitik. Ustadz boleh berpolitik? Boleh, tapi kalau menjual agama itu yang berbahaya, Bib. Kalau menjual agama itu tidak sehat politiknya. Berpolitik silahkan, Rasulullah SAW juga berpolitik. Tapi kan nggak seperti Bibip, mencaci maki, menyebarkan fitnah, membenarkan hoax, ngata-ngatain orang, membuli. Tidak ada, Bib. Kalau Bibip turunan darah Rasulullah, tidak mungkin mulut Bibip ini kotor. Kami umat Islam juga udah tahu, Bib, siapa ulama yang patut kami ikuti, siapa yang tidak. Gak usah merasa orang paling hebat di Indonesia. Tes DNA aja dulu lah. Buktikan kepada kami bahwa kamu